Setelah berkali-kali membuat kebijakan yang mengundang perhatian publik, kini Kang Deddy Mulyadi kembali melempar sebuah gagasan yang langsung memicu pro dan kontra. Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor dan diganti dengan jalan berbayar. Bukan soal bantuan sosial dan bukan pula soal politik elektoral, tapi tentang sesuatu yang setiap hari disentuh jutaan orang, yaitu jalan. Bayangkan, yang menentukan besar kecilnya pembayaran bukan lagi kepemilikan kendaraan, tapi seberapa sering rakyat bergerak setiap harinya. Semakin sering seseorang keluar rumah untuk bekerja, berdagang, mengantar barang, atau mencari nafkah, semakin besar biaya yang harus ia keluarkan. Dan itulah ide yang kini mulai ramai dibicarakan, menghapus pajak kendaraan tahunan dan menggantinya dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan. Sederhananya, bukan lagi kendaraan yang dikenakan biaya karena dimiliki, tapi karena digunakan. Dan seperti biasa, ketika Kang Deddy Mulyadi berbicara, reaksi publik langsung terbelah. Sebagian menyebut ini inovasi berani, sebuah langkah modern yang dianggap lebih adil. Tapi sebagian lainnya justru melihat sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, karena jika ide ini benar-benar diterapkan, maka suatu hari nanti setiap perjalanan mungkin akan memiliki harga. Dan itulah yang membuat wacana ini terasa lebih besar daripada sekedar urusan pajak kendaraan, karena yang sedang dibicarakan bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana negara memandang mobilitas rakyatnya. Untuk memahami kenapa ide ini begitu ramai, kita harus melihat dulu bagaimana sistem hari ini bekerja. Selama bertahun-tahun, pajak kendaraan di Indonesia bersifat tetap. Motor atau mobil tetap dikenakan pajak tahunan meskipun kendaraan itu jarang digunakan. Bahkan jika hanya diam di rumah, pajaknya tetap berjalan. Dan menurut Kang Deddy Mulyadi, sistem seperti ini dianggap tidak lagi relevan karena orang yang jarang memakai kendaraan membayar dengan sistem yang hampir sama dengan mereka yang setiap hari memenuhi jalan kota. Maka muncullah ide mengubah sistem dari pajak kepemilikan menjadi pembayaran berdasarkan penggunaan. Semakin sering menggunakan jalan, semakin besar kontribusi. Dan secara teori, gagasan ini memang terdengar masuk akal, karena kerusakan jalan, kemacetan, dan beban infrastruktur lebih banyak dihasilkan oleh kendaraan yang aktif digunakan. Jadi logikanya sederhana, yang lebih banyak memakai fasilitas publik harus membayar lebih besar. Konsep seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Singapura sudah lebih dulu menerapkan sistem serupa lewat ERP, Electronic Road Pricing. Kendaraan yang masuk wilayah tertentu akan dikenakan biaya otomatis. Semua dipantau secara digital, semua dihitung berdasarkan mobilitas. Dan mungkin inilah yang ingin dibawa Deddy Mulyadi ke Jawa Barat. Sebuah sistem transportasi modern yang berbasis data, penggunaan, dan pengawasan digital. Tapi masalahnya, Indonesia bukan Singapura, dan disinilah kontroversi mulai muncul. Karena bagi banyak orang, kendaraan bukan sekedar alat transportasi, tapi alat untuk bertahan hidup. Motor dipakai kerja, dipakai ngojek, dipakai jualan, dipakai mencari makan. Dan ketika akses jalan mulai dikenakan biaya berdasarkan penggunaan, banyak orang mulai bertanya, apakah sistem ini benar-benar lebih adil atau justru akan menjadi beban baru bagi rakyat kecil? Karena kalau dipikir lebih jauh, orang yang paling sering menggunakan jalan biasanya bukan orang kaya, melainkan pekerja harian, orang yang harus berpindah tempat dari pagi sampai malam. Dan jika setiap mobilitas mulai dihitung sebagai biaya, maka hidup sehari-hari perlahan ikut berubah. Yang dulu terasa seperti ruang publik mulai terasa seperti layanan berbayar. Dan mungkin disitulah letak ketakutan terbesar masyarakat. Karena hari ini mungkin hanya jalan utama, besok mungkin jalan kota, lalu perlahan semua akses mulai memiliki harga. Mungkin terdengar berlebihan, tapi sejarah kota modern memang bergerak ke arah sana. Semakin padat populasi, semakin tinggi kebutuhan infrastruktur, maka negara mulai mencari cara baru untuk mengontrol mobilitas dan kontrol. Hampir selalu datang bersama pengawasan. Bayangkan jika suatu hari setiap kendaraan tercatat secara otomatis, lewat mana, jam berapa, seberapa sering, semua tersimpan dalam sistem. Bagi sebagian orang itu disebut efisiensi, tapi bagi sebagian lainnya itu terdengar seperti masa depan di mana negara semakin masuk ke kehidupan sehari-hari rakyatnya. Karena teknologi bukan cuma alat pelayanan, teknologi juga alat kontrol. Dan ketika kontrol dibungkus dengan alasan modernisasi, banyak orang sering tidak sadar bahwa kebiasaan hidup mereka perlahan sedang diubah. Namun, di sisi lain, pendukung kebijakan ini juga punya argumen yang kuat. Mereka mengatakan sistem pajak lama memang sudah ketinggalan zaman. Banyak kendaraan menunggak pajak, pendapatan daerah bocor, dan biaya perawatan jalan terus meningkat. Sementara jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahun.
artinya jalan dipakai lebih banyak, tapi sistem pembiayaan masih memakai cara lama. Maka sistem berbasis penggunaan dianggap lebih rasional, lebih modern, lebih terukur, dan dianggap lebih sesuai dengan perkembangan kota masa depan. Tapi bagi sebagian orang ini bisa menjadi ketimpangan, karena selama ini orang kaya bisa punya banyak kendaraan, tapi belum tentu semuanya aktif digunakan. Sedangkan pekerja biasa yang setiap hari memakai motor untuk mencari nafkah, menggunakan jalan jauh lebih intens, maka muncul pertanyaan baru, apakah pajak kendaraan selama ini memang benar-benar adil? Atau kita hanya terbiasa dengan sistem lama sampai lupa mempertanyakan logikanya? Dan mungkin itu yang sebenarnya sedang dilakukan Gubernur Jawa Barat. Bukan sekedar membuat kebijakan, tapi memancing masyarakat untuk memikirkan ulang cara negara bekerja. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari ide yang terdengar aneh, dan hampir semua inovasi selalu ditolak pada awal kemunculannya. Tapi tentu saja, tidak semua inovasi otomatis berhasil. Karena masalah terbesar Indonesia seringkali bukan pada gagasannya, melainkan pelaksanaannya. Sistem secanggih apapun akan sulit dipercaya jika transparansi masih lemah, karena rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji demi kemajuan, demi rakyat, demi pembangunan, tapi hasil akhirnya tidak selalu kembali kepada masyarakat. Dan disitulah masalah utamanya, kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan, bahkan kebijakan yang masuk akal pun akan terlihat mencurigakan. Maka hari ini, perdebatan tentang gagasan Deddy Mulyadi sebenarnya bukan cuma soal pajak, tapi soal hubungan antara rakyat dan negara, tentang seberapa jauh negara boleh mengatur kehidupan publik, tentang apakah modernisasi benar-benar membawa keadilan, dan tentang satu pertanyaan besar, apakah masa depan transportasi Indonesia akan dibuat untuk memudahkan rakyat, atau justru membuat setiap gerakan rakyat semakin mudah dihitung.